Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur pengajian setiap Kamis ini ya. Mudah-mudahan kita diberkahi Allah, diberikan ilmu dan hikmah, diberikan pahala dan kebaikan, diberikan surga dan ketenangan. Insya Allah. Tema hari ini hakikat sabar. Kita bersyukur masih diberikan iman Islam, diberikan sehat walaupun saya masih sakit-sakitan terus, diberikan ketenangan sementara orang gelisah, diberikan rezeki bisa kita makan, diberikan anak soleh dan solehah, hidup kita tenang, insya Allah dapat suami penghasilan tinggi, yang rendah harus sabar ya, yang belum dapat penghasilan harus dicari ya. Ibu udah sarapan tadi yang nggak puasa? Ini Kamis kan? Ya. Siapa yang saum Kamis ini? Hampir semua saum ya. Mudah-mudahan diberkahi. Sabar adalah kemampuan dalam menahan diri dalam melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu untuk mencari ridho Allah. Saya ulangi, sabar adalah kemampuan dalam menahan diri dalam melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu untuk mencari ridho Allah, maradhatillah kalau bahasa Arabnya, ridho Allah. Kalau Allah sudah ridho sama kita Bu, sudah enak Bu. Sakit kita ditenangkan, sehat kita digembirakan, miskin kita tidak stres, kaya tidak hura-hura. Itu ciri-ciri orang yang diridhoi. Ada orang kan kaya dikit sombong, miskin minder. Ya, tapi kalau orang yang diridhoi Allah itu hidupnya tenang, miskin dia sabar. Karena miskin bukan aib ya Bu. Saya ulangi, miskin bukan aib. Yang aib itu dosa dan maksiat. Sabar adalah kemampuan dalam menahan diri, dalam melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu untuk mencari ridha Allah. Dalilnya surat 18:28, kemudian surat 13:22. Ya, langsung dibacakan. 18:28, 13:22. Dan bersabarlah kamu bersama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan di hari dengan mengharap keriduannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya dan adalah keadaannya itu melewati batas. Artinya apa Bu? Jangan memandang, menghormati orang, memuliakan orang dari hartanya. Jangan kedekatan kita kepada ibu kita karena ingin mendapat gelangnya, cincinnya, kalungnya. Muliakanlah ibu, walaupun ibu orang miskin, walaupun ibu kita orang kampung, muliakan dia. Dia sudah melahirkan kita, membesarkan kita. Jangan lihat hartanya. Mungkin ada di antara orang tua ibu yang buta huruf, ya orang kampung, tetap muliakan dia. Ada di antara ibu sini orang tuanya orang kampung, buta huruf, ada ya? Ya, iya. Tapi dia tetap mulia, dia ibu kita. Dia yang membesarkan kita. Kita nggak tahu sampai kapan kita bersamanya. Makanya saya bilang sama istri saya sering, seandainya mak saya hidup, pasti saya bawa tinggal di rumah saya. Hari-harinya ada yang saya cium, hari-harinya ada saya peluk, hari-hari ada yang saya salam, berangkat dan pulang kerja. Iya ya Bu ya. Kenikmatan yang tidak ternilai harganya apa Bu? Ketika memeluk ibu kita. Masya Allah. Makanya bahagiakanlah Bu orang tua sepanjang masih ada di sisi kita. Bu Nopi masih ada orang tua. Dua-duanya ya.
Ayah. Jarang loh ayah belakangan. Biasanya duluan ayah meninggal. Biasanya ibu yang paling panjang umurnya. Ya Bu ya. 75% duluan meninggal itu ayah kita. Dan ada tempat bermanja. Kalau dengan ayah kan nggak terlalu beda dengan ibu ya. Manjakan mereka ibu kita itu. Apa pingin makan beli ikan. Pingin apa Bu? Begitulah dia sama kita waktu kecil dulu. Kalau nggak selera kita makan, pingin makan apa nak? Saya ingat itu pulang sekolah nggak makan. Kenapa nggak makan? Nggak selera ya iya. Pingin apa biar mak masakkan katanya. Masya Allah. Itulah seorang ibu itu, ketulusannya ngurus anak itu. Ya Bu, ibu juga begitu sekarang sama anak. Lihat anak pulang kuliah badan capek, makan gak selera. Pingin apa nak? Biar mama masakin. Yang penting kamu makan nak gitu. Ketulusan orang tua kepada anaknya. Dan itu ibu lakukan insya Allah sekarang. Dulu kita yang mendapatkan kebaikan itu, sekarang kita yang melakukan itu sama anak-anak kita. Apalagi anak kita laki-laki, manja sama ibunya, ya betul? Iya. Anak saya laki-laki semua Bu, 3-3. Kalau pulang itu pasti pingin, Umi masak ini dong. Yang satu bilang, Mi masak ini dong. Masya Allah. Syukur kita ada rezeki ya. Kalau nggak ada kan kasihan. Baik. 13:22. Dan orang-orang yang sabar karena mencari keriduan Tuhannya. Stop. Orang yang sabar tapi karena mencari ridho Allah, bukan sabar terpaksa dan dipaksa. Garis bawahi. Sabar karena Allah, bukan karena dipaksa dan terpaksa. Contoh, ibu sabar sekali ya. Terpaksa Pak. Kenapa ibu sabar Masya Allah menghadapi anak? Sudah terpaksa Pak. Jadi nggak dapat pahala Bu. Sabarlah karena Allah. Terus mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan. Coba lihat Bu, menafkahkan rezeki itu boleh sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Sembunyi-sembunyi menjaga keikhlasan, terang-terangan memotivasi orang. Cuma berisiko tidak ikhlas, betul ya. Awalnya kita ikhlas kok, tapi jadi omongan orang. Ibu itu pemurah. Akhirnya ria. Risikonya di situ Bu. Awalnya kita ikhlas kok nyumbang itu, tapi dipuji orang terlalu banyak. Makanya jangan memuji ya Bu ya. Yang dipuji itu hanya Allah. Jangan memuji orang, merusak ibadah dia jadinya, merusak amal solehnya. Dalam hati aja, ya Allah pemurah banget beliau itu, berkahi ya Allah, barakallah. Jangan ngomongin di depan orang, oh ibu itu Masya Allah pemurah, ibu itu Masya Allah pemurah. Akhirnya ria dia, gara-gara kita ibadah nggak ada. Apa? Pahalanya hilang, gara-gara kita. Dalam hati aja Bu, Masya Allah Bu ibu pemurahnya. Ya Bunda ya, apalagi dipuji depan dia, berisiko nanti ria. Terus? Serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang-orang itu mendapat tempat kesudahan yang baik. Coba lihat Bu, menolak kejahatan dengan kebaikan, bukan menghujat, tapi mengimbangkan dengan kebaikan. Contoh, orang pelit sama kita, imbangi dengan pemurah. Pulang dari Medan bawa durian kita bagi, pulang dari Jawa bawa keripik kita bagi, pulang dari Cianjur bawa peyek kita bagi. Dia malu sendiri. Berapa kali aku pulang dari kampung gak pernah bagi, tapi ibu itu asal pulang kampung pasti berbagi. Malu sendiri dia Bu. Bukan malah dibalas, gak usah diantar Pak, dia pulang dari kampung gak pernah kok ngasih oleh sama kita gitu. Gak usah oco gitu. Iya jangan Bu, malah imbangi dengan kebaikan terus. Malu dia, akhirnya berubah jadi orang baik gara-gara maaf kebaikan kita. Kalau saya begitu menghadapi orang pelit itu, saya traktir makan, kaget dia, loh gue kok di kantin gak pernah traktir dia, kok sekarang traktir gue gitu. Akhirnya mikir dia. Ibu juga begitu, mungkin dia maaf, jangan tersinggung ya, mungkin yang tadi ibu ini ada yang pelit,
merubahlah Bu. Tahu nggak sifat yang paling dibenci orang dan Allah? Pelit. Karena Allah itu maha pemurah. Allah sangat mencintai hambanya yang pemurah. Misalnya hari inilah kan sering saya bilang, ibu ada makanan di rumah, bawa aja Bu, kita makan rame-rame di sini. Misalnya gitu loh, ada kerupuk, kita makan rame-rame. Paling tidak kerupuk lah. Yang tidak puasa, yang puasa juga nggak apa-apa untuk bukaan di rumah. Banyak yang bisa kita lakukan, sederhana tapi bermanfaat, kecil tapi berkesan. Kemarin ibu itu kasih kerupuk sama saya, jadi ingatan kita, enak apa kerupuknya. Ibu itu ngasih kemarin, dia baru pulang dari kampung, jadi memori. Makanya orang pemurah itu disenangi Allah dan malaikat. Satu-satunya orang disenangi Allah, disenangi malaikat, disenangi manusia, pemurah. Ya, orang pemurah itu paling senangi Allah. Karena Allah maha pemurah. Ibu seperti bertetangga lah. Lebihkan memasak kolak atau bubur, bagikan sama tetangga. Tumben penuh ini ya, pada insyaf. Bu, ke depan Bu ya. Jangan di lantai Bu, masuk angin nanti. Ini peserta tidak diasuransikan. Ke depan aja Bunda, ke depan ya. Itu kosong di tengah itu. Oh ya, ada kursi enggak? Definisi sabar dibagi 3, tulis Bu. Definisi sabar dibagi 3. Satu, sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Dia sabar sekali. Diperintahkan sholat dia ikhlas, diperintahkan saum dia mau, diperintahkan sedekah tidak pelit. Sabar. 3 ayat 100. Kok 100 di sini? 3 ayat 200. 1965. 20132. 3200 9 balik 65 20132. Silakan 3200. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkan kesabaranmu, dan tetaplah bersiap-siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Tingkatkan kesabaranmu. Sekarang hidup harus sabar, kudu sabar. Menghadapi suami, menghadapi anak, menghadapi tetangga, menghadapi besan, menghadapi lurah, menghadapi kehidupan, menghadapi harga barang-barang naik, beras naik, gula naik, garam naik. Yang turun cuma satu Bu, kelapa. Turun kan? Dari atas ke bawah. Cuma kelapa yang turun, selebihnya naik. Iya, 1965. Tuhan yang menguasai langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan Dia yang patut disembah? 1965 ya Bu. Ulangi. 1965 ulangi. Tuhan yang menguasai langit dan bumi. Stop.
Kalau Allah menguasai langit dan bumi, termasuk kita dikuasai. Kenapa, Bu? Karena Allah Maha Kuasa. Kalau Allah Maha Kuasa, kenapa tidak mengabdi kepadanya? Kenapa tidak tunduk kepadanya? Kenapa tidak patuh kepadanya? Kenapa tidak pasrah kepadanya? Ibu tahu nggak? Nilai tertinggi dari seorang beriman itu kepasrahan. Dan hidup yang paling enak pasrah. Dikasih bersyukur, nggak dikasih sabar. Pasrah namanya. Nggak gelisah, Bu. Kalau hidup udah nggak gelisah, kita mikir apa-apa. Dihina orang kita senyum, dipuji kita tidak bangga. Karena itu bukan tujuan hidup kita. Ya, orang beriman itu enak, dipuji tidak pernah bangga, dihina tidak pernah tersinggung. Kenapa harus marah aku? Kita cari ridho Allah kok, gitu loh. Kenapa harus bangga dipuji? Yang lebih bagus dari kita, lebih baik dari kita banyak kok. Terus poin kedua. Oh ya, 20 132. Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat. Lihat, Bu, kepada keluargamu, bukan keluarga orang. Siapa keluargamu? Anakmu. Mu itu sebenarnya bukan untuk ibu, untuk suami. Tanggung jawab ngurus anak itu bukan ibu, Bu. Memerintahkan sholat segala macam, tapi suami ibu. Cuma masalahnya suami ibu belum tentu baul. Kadang suami ibu cuek. Anak mau sholat terserah, mau ke masjid terserah. Ya maaf ya, Bu. Banyak saya pergoki suaminya rajin ke masjid, anaknya nggak sholat, cuek. Ya nggak usah jauh-jauh lah, komplek kami saya lihat. Dia rajin ke masjid memang ayahnya, tapi anaknya di rumah. Anak laki-laki harus ke masjid kan? Tak ada tempat sholat laki-laki di rumah kecuali sholat sunnah, sholat tahajud, sholat duha. Sholat wajib laki-laki itu di masjid. Siapa laki-laki tidak sholat ke masjid, terus yang memamurkan masjid sahat tuh. Perempuan malah nggak ke masjid. Jadi yang sholat di rumah itu cuma perempuan. Dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Sampai Allah bilang begitu, kami minta rezeki. Kami yang beri rezeki, kok masih ngeyel? Dulu kamu miskin, sekarang kaya. Dulu kecil, sekarang besar. Dulu nggak punya rumah, sekarang punya. Kenapa nggak bersyukur, kata Allah? Ada orang malah sombong. Mobilnya, Bu, iya wajar dong, saya kan S3. SD, SMP, SMA. Ada nggak ibu di sini S3? Dokter maksudnya. Yang S2? Iya, Bu. Harusnya semakin dokter semakin rajin ngaji ya. Ya, 20 132 sudah. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat terhadap Allah. Poin kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat terhadap Allah. Catat, sabar dalam meninggalkan maksiat terhadap Allah. Surat 2 153 639. Ada orang tak sabar bermaksiat, berzina, mencuri, ngerumpi, itu kan bermaksiat itu. Kelemahan wanita itu, Bu, cangkem. Ngomongin orang, ngomongin tetangga, ngomongin suami. Kalau yang positif nggak ada masalah, yang jelek, oh suami saya, Bu, kenapa pelitnya, Masya Allah, katanya. Padahal dikasih rumah, kasih mobil, kasih uang, masih juga pelit.
Oh, mertua saya, Allah bu, kenapa? Pelit. Iya, penyakit ibu itu. Padahal mertua ibu begitu baik. Dia korbankan anak laki-lakinya demi ibu. Dia mencari makan anaknya bertahun-tahun. Begitu anaknya bisa cari makan, bukan dikasih makan ibunya tapi istrinya. Apa kurang baik itu orang tua? Waktu anaknya kecil jadi raja. Waktu anaknya kaya, istrinya jadi raja. Bukannya ibunya. Ibunya malah jadi pembantu di rumahnya. Bu, masa ini nih bu. Bu, pingin ini bu. Makanya orang bilang, kalau orang tua kaya anaknya jadi raja, kalau anaknya kaya ibunya jadi pembantu. Nauzubillah, kecuali saya enggak. Harusnya kan jadi raja di rumah kita. Bu, mau makan apa bu? Mau bebek goreng, sop kelelawar, atau soto kura-kura? Bukan justru dia jadi pembantu kita. Dan ibu sering lakukan terhadap mertua itu. Mungkin ibu ada pelakunya itu. Mentang-mentang mertua rajin kerja. Bu, masakin dong besok bu, saya mau pengajian. Pulangnya harus matang ya bu, saya lapar. Bu, saya mau ke puncak bu, tolong masakkanlah bu. Bungkus ya bu. Kalau saya mertua ibu, diam loh, saya bilang gitu. Iya, berani ngatur mertua. Nauzubillah, dosa besar ya bunda ya. Itu orang tua kita. Orang tua kita itulah orang mertua kita. Mertua kita itulah orang tua. Jadi begitu kita nikah, ayah kita dua, ibu kita dua. Jangan beda-bedakan. Lebaran ibu kasih mukena sama orang tua di Garut, beli juga mukena sama orang tua Cianjur dengan harga yang sama. Pak, kasih pak sama mama ini pak. Ini untuk mama di Cianjur, ini untuk mama yang di Garut. Subhanallah. Jangan ibu bedakan ya bu. Beli baju juga begitu. Ya Allah bagus bajunya ya. Tapi cukup untuk beli satu, nggak usah lah. Nanti ada rezeki baru beli dua. Untuk mertua satu, untuk mama satu. Ya Allah, ibu luar biasa tulusnya itu, seorang mantu. Ibu sudah lakukan itu? Sebahagian. Sebagian jangan, masih jauh. Wajah ibu kan kelihatan. Bukan wajah berbagi. Iya. Mulai tahun ini bu, insaf lah. Menjelang lebaran ngomong sama suami. Iya deh. Orang tua nggak ada. Malah bersyukur nggak ada yang dibeliin. Yang repotnya itu dua-duanya masih ada, uang tidak ada. Niat ada tapi uang nggak ada. Ibu beruntung, ada niat tapi nggak ada yang dibeli. Yang penting ada niat. Iya, ada niat kan. Masya Allah. Terus poin ketiga, surat berapa? Iya. Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Bu, minta pertolongan dengan sabar dan sholat. Harus sholat dulu dong. Jangan minta sabar tapi nggak sholat. Sholat tapi nggak sabar, emosional. Ada orang itu rajin sholat tapi gampang marah. Jadi sholatnya itu nggak bentuk karakter. Kalau bahasa Inggrisnya karakter building, pembentukan karakter. Harusnya kita kalau rajin ngaji, rajin sholat, tawadu, rendah hati, penolong, sensitif, tidak gampang tersinggung. Ciri-ciri orang kurang iman gampang tersinggung bu, dikit-dikit tersinggung. Ibu robah itu kalau gampang tersinggung. Kalau iman kuat itu nggak gampang tersinggung. Ini dikit aja ngomongin orang tersinggung, nggak teguran 15 hari. Ibu rugi, di rumahnya ada durian. Coba dia nggak tersinggung, dia kan ngirim durian ke rumah. Rugi ibu. Masya Allah. Terus
63 ayat 9. Iya, ayo. Oh ya, hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Jangan gara-gara hartamu anak-anakmu melalaikan dari mengingat Allah. Gara-gara nyuci mobil terlambat sholat suami. Ingatkan bu, pas sudah azan di masjid tinggalkan mobil itu. Kotor mah biar. Pulang kalau kaget. Iya, gara-gara cuci mobil. Pak, udah azan dari tadi. Papa masih cuci mobil. Iya pak, kotor, malu bawanya besok. Tinggalkan pak mobil itu ke masjid. Siapa suami ibu sini yang nggak sholat ke masjid? Maaf ya bu, tegur. Atau terlambat ke masjid. Udah komat baru datang ke takel tuh. Iya bu, harusnya ke masjid sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah wudu, sholat sunnah mutlak, baru azan. Bisa berapa rakaat sholat kita? Bisa 14 rakaat. Subhanallah. Qabla zuhur bisa 4 rakaat loh bu. Zuhur 4 rakaat. Ba'da zuhur bisa 4 rakaat. 4 3 12. Tahiyatul masjid 2. Sholat mutlak 2. 16. Sholat wudu 2. 18 rakaat bisa kita di waktu satu waktu. Iya bu, peluang suami sholat sunnah itu banyak sekali. 18 rakaat bisa di waktu satu sholat itu, suami ibu itu. Pak, 10 menit lagi azan, papa sebaiknya berangkat sekarang. Nanti papa sempat tahiyatul masjid, sholat sunnah wudu, sholat sunnah mutlak, udah 6 rakaat. Qabla zuhur 4:10, zuhur 4:14, pada zuhur 4:18 rakaat. Masya Allah pahalanya pak. Kalau ibu kan nggak wajib ke masjid kan? Ke masjid boleh, tapi nggak wajib. Di rumah ibu sholat. Iya. Masih ada nggak suami ibu yang sholat di rumah? Hah? Harusnya ke masjid bu. Tak ada tempat di rumah selaki-laki itu. Hujan kencang aja orang berangkat ke masjid. Pakai payung. Bawa mobil. Barang siapa yang membuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Kedua bu, ya maaf, jangan biasakan ibu sholat pakaian ala kadarnya. Justru pakaian yang terbaik, pakaian terindah, pakaian terbersih. Ini daster ibu udah 6 bulan nggak dicuci, itulah dipakai sholat. Jangankan manusia, malaikat nek lihat ibu nek. Iya bu, usahakan ibu sholat itu baju terbaik, baju terbersih. Beli daster khusus untuk sholat, jangan pakai ke pesta. Biasakan ibu saya gitu bu, dasternya khusus untuk sholat, dipilih yang bagus. Ini bu, ya Allah, bau kelelawar. Ya. Poin ketiga, sabar dalam menerima takdir yang menyakitkan. Anak meninggal, mertua sakit-sakitan, suami pelit. Suami punya uang banyak tapi pelit, menyakitkan enggak? Ibu lihat dompetnya penuh, tapi pak minta uang, nggak ada uang. Begitu dia tidur ngorok, ibu cek dompetnya, ibu ambil 3 lembar diam-diam. Bolehkah nyolong uang suami? Boleh kalau dia pelit. Boleh colong. Tapi dengan catatan kebutuhannya pasti. Sedang tidur suami ngorok, pastikan ngoroknya bener, bukan ngorok buatan ya. Udah buka dompetnya, ambil 3 lembar aja. Tapi nanti sesudahnya ngomong boleh. Nah, baru ngomong sedang makan, Mas, seandainya saya ambil Mas uang marah nggak? Ya enggak lah,
Tadi saya ambil 3 lembar. Oh pantas tiap hari saya curiga kurang terus. Sebenarnya udah lama mas. Saya nyolong itu udah tahun ketiga ini gitu. Iya. Boleh nyolong kalau semua pelit. Kalau saya malah nggak ada megang uang. Asal ada uang, ada amplop, serahkan sama istri muda saya. Nggak pernah bu saya megang uang. Dikasih orang diam-diam pun tanpa tahu dia. Misalnya pribadi ya, habis pengajian dikasih, ada pribadi yang ngasih, Ustaz ada rezeki nih diselipin 1 juta. Saya tetap ngomong, Mi alhamdulillah saya kasih orang tadi uang 1 juta. Ini Mi, tanya ini masih hidup dia. Dari dulu sejak awal nikah saya selalu terbuka masalah uang dan saya tidak mau megang uang. Percaya aja saya sama istri. Ibu kalau buka dompet saya paling isinya 20.000. Iya, beda dengan laki-laki lain. Dan saya tidak punya ATM, tidak punya kartu kredit, nggak punya apa-apa. Jadi kalau saya penting mau keluar misal ke Medan, minta uang dong 1 juta untuk jajan saya di Medan. Udah dikasih cukup. Pulang nanti sisa 700, saya kembalikan itu. Ini ada sisa 700. Iya betul-betul saya kembalikan. Kembali kosong dompet saya gitu. Hah? Kalau banyak uang peluang dosa. Iya peluang dosanya pasti. Kedua kan boros. Lihat baju yang agak bagus pengen beli, sepatu yang agak bagus pengen beli. Saya nggak butuh itu. Saya mungkin laki-laki paling lucu di muka bumi ini. Nggak megang uang. Kalau suami ibu masih ada lah 2-3 juta di kantong. Saya nggak ada belas. Makanya beruntung dia punya suami. Ya terus. 639 sudah. Poin ketiga. 2155 157 94. 155 sampai 157, kemudian surat 90 ayat 4. Ya. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan. Satu bu, ketakutan. Takut miskin, takut tua, takut keriput, takut jelek, takut ini. Diuji dengan ketakutan. Oh, udah keriput di bawah mata. Kenapa rupanya kalau keriput? Keriput di bawah alis. Kenapa rupanya? Yang penting iman kita tidak keriput. Ya bunda ya, yang selalu mikirkan ini wanita. Kalau kami laki-laki pret, mau keriput, mau keruput, tak ada urusan. Terus Kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. loh, kok kelaparan, kemiskinan, kekurangan buah dikatakan berita gembira? Kenapa dibilang berita gembira bu? Karena kalau kita miskin sabar, ada sorga. Kalau hidup susah tapi sabar, ada sorga. Makanya disebut berita gembira. Digembirakan Allah kita dengan sorga, tapi dimiskinkan. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuh ucapannya. Bukan aduh, kenapa aku sakit? Aduh, kenapa suamiku meninggal? Aduh, kenapa orang tuaku begitu? Tapi apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. 3 diberi keuntungan. 1, mereka itu kenapa? Keberkahan, rahmat dan petunjuk. Apa yang gak enak itu bu? Itulah buah sabar itu. Berkah, rahmat dan petunjuk. Kalau kita sudah diberkahi, hidup kita tenang bu. Ibu bisa rasakan. Ada rezeki kita makan, nggak ada kita puasa. Karena hidup kita sudah tenang, selalu pasrah dan yakin
Selalu takdir itu yang terbaik dari Allah. Tidak gelisah ketika takdir buruk, misalnya hidup susah. Tapi kalau sudah pasrah kita, ya udah pasti yang terbaik dari Allah ini. Kita pasrah. Mungkin diantara ibu sini nggak pernah hidup susah ya, nggak pernah ya. Hidup miskin pernah? Telur tidak pernah bulat. Hah? Telur tidak pernah bulat. Kalau bulat bola. Telurnya sepotong-sepotong. Iya Bu, kalau saya lama susah itu Bu. Lama saya susah. Ayah ibu saya cepat meninggal, saya merantau ke Jakarta. Makan gak makan di Jakarta, tapi namun pulang ke Medan tidak, saya harus bertahan. Ada godaan meminta pulang ke Medan, kawan minta ke Batam, enggak, saya harus di Jakarta. Enggak tahu kenapa Bu gitu. Jadi pulang aja ke Batam, saya punya kerjaan untuk kamu, saya punya bisnis. Enggak lah, saya di Jakarta. Tiba-tiba dikiranya saya orang kaya di Jakarta Bu, datang sengaja dia. Dilihatnya rumah kontrakan. Kok bodoh kali kau, katanya. Hidup miskin susah rumah begini, mau di Jakarta ini. Enggak apa-apa, saya bilang. Mungkin lihat orang aku susah, tapi hatiku tenang kok, saya bilang. Mungkin lihat orang aku nggak makan, tapi aku bahagia kok. Miskin bukan buat saya stres, enggak Bu. Ya. Yang penting apa? Mensyukuri nikmat seperti apapun dari Allah. Tinggal di kubu-kubu reot saya Bu, di Kuitang dulu. Ngontrak di rumah-rumah tua. Kalau hujan itu tompias itu basah ke rumah itu. Karena itu yang sanggup saya bayarnya Bu. Murah, paling murah malah. Tapi saya santai aja. Kaya belum tentu mulia kok, saya pikir. Prinsip yang saya pegang itu Bu sampai sekarang. Kaya belum tentu mulia kok. Terus 94. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Lihat Bu, Allah ciptakan kehendak susah payah. Diuji. Jujur Bu, angkat tangan. Yang tidak pernah susah seumur hidup siapa? Ibu barangkali ya. Pernah susah enggak? Pernah atau iya? Pernah, iya. Kenapa? Lama enggak? Cuma 3 bulan. Oh. Lama. Berapa tahun? Krisis moneter. Iya. Tapi ada nikmatnya Bu, pernah susah seperti saya. Begitu ada diberikan Allah rezeki, bisa kita nikmati. Karena bisa membanding. Ya Allah, aku dulu hidup susah. Alhamdulillah ya Allah. Jadi yang terbangun apa? Syukur. Ya Allah, dulu 7 tahun aku miskin ya Allah. Sekarang kau mudahkan rezekiku. Alhamdulillah ya Allah. Ada membanding. Tapi kalau kita senang sejak muda, sejak lahir, banding pakai apa? Kedua, tidak suka berbagi karena tidak tahu kita kalau orang susah. Kedua, kita tidak pernah mengalami susah. Tapi kalau kita pernah susah, gampang kasihan Bu. Saya merasakan itu. Gampang kasihan melihat orang. Kasihan ibu itu ya. Udah 70 tahun masih kerja keras ya Allah. Karena aku pernah susah dulu gitu. Tapi kalau kita nggak pernah susah, iya, cuek kita. Enaknya hikmahnya di situ Bu, kalau kita pernah susah. Jadi termotivasi untuk bersedekah karena hidup kita mungkin lebih bagus sekarang dari dulu gitu ya. Insya Allah. Kemudian keutamaan sikap sabar. Udah. Catat. Keutamaan sikap sabar. Ini 2 kali pertemuan sehingga habis hari ini. 1. Dilipat gandakan pahala bagi orang yang sabar. Dilipat gandakan pahala bagi orang yang sabar. 13, 23, 24. Oh bukan. 28, 54, 55. Surat 28 ayat 54 dan 55.
Dah dibaca 54-nya. Mereka itu diberi pahala 2 kali disebabkan kesabaran mereka, dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan, dan sebagian dari apa yang telah kami berikan kepada mereka, mereka nafkahkan. Ulangi dari atas lah, pelan-pelan aja. Ulangi dari atas. Mereka itu diberi pahala 2 kali. 2 kali pahala Kesabaran mereka. atas kesabaran mereka. 2 kali, Bu. Masya Allah. Terus Dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan. lihat, Bu, menolak kejahatan bukan dengan vulgar, tapi dengan kebaikan. Tawan kita pelit, kita baik sama dia. Teman kita judes, kita ramah. Dan sebagian dari apa yang telah kami rezekikan kepada mereka, mereka nafkahkan. Subhanallah. Ibu asal suami bawa rezeki, tetangga diingat. Ya. Asal makan dilebihkan memasak. Ibu bikin gado-gado dilebihkan kasih tetangga. Apalagi Ramadan, Bu. Tiap hari lebihkan bikin kolak, bikin bubur. Diantar. Ibu saya gitu tiap hari. Bikin kolak, bikin bubur banyak, seember. Setiap hari, sepanci besar. Saya pikir kok begitu tiap hari. Rupanya tiap hari dikasih sama tetangga. 5 menit, 10 menit sebelum berbuka, diantarinya gitu. Ya Allah. Orang tua kita itu yang pemurahnya. Bukan karena kaya, Bu. Ada tamunya, Bu, nggak pernah pulang tanpa bawa oleh-oleh. Mau nggak kamu kalau ku kasih baju, kamu pakai enggak? Ini nah baju. Ini ada mukenaku. Kalau orang Medan bilang telekung ya. Mau nggak? Kalau mau biar ku kasih. Itulah ibu itu. Saya ingat itu semua menangis, Bu. Beda dengan kita sekarang. Nggak ada tamunya pulang tanpa buah tangan. Oh ya, ada kerudungku itu kau pakai ya, dikasih sama ibu. Makanya orang senang bertamu ke rumah saya, selalu bawa oleh-oleh dari rumah. Dan itu tidak semua kita melakukan itu, termasuk saya. Minimal makanan sebenarnya kita kasih. Di kulkas kadang masih ada kok berbagi, tapi belum tentu kita bagi, betul ya, Bun? Itulah orang dulu seperti itu. Dia suka berbagi, bukan karena kaya. Terus? Dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, mereka berpaling daripadanya dan mereka berkata, bagi kami amal-amal kami dan bagimu amal-amalmu, kesejahteraan atas dirimu, kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang jahil. Nah, ibu begitu aja. Kalau ada teman ibu hobi ngomongin orang, maaf ya Bu, saya pulang dulu. Maaf ya Bun, saya tinggalin ya. Jangan ikut ibu, ini murung ibu membumbuinya. Oh iya Bu, suami ibu orang mana? Orang Brebes. Ya orang Brebes memang begitu Bu, saya tahu. Kerjaan ibu itu. Orang Brebes memang gitu Bu. Tetangga saya kan orang Brebes gitu. Langsung dibumbuin itu. Bukan jangan Bu ngomongin suami Bu, dosa besar Bu gitu. Diingatkan malah. Gak enak Bu, masa depan tukang sayur ibu jelek-jelekin suami. Mana suaminya sudah jelek lagi. Lebah jelek. Iya. Udah. Kemudian mendapat pertolongan dari Allah. Surat 3:120. 3:120. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu mendapat bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan kemudaratan bagimu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan. 3:120. Dia senang kalau orang susah, susah kalau lihat orang senang. Bukan syirik Bu, dengki. Dengki itu nggak bisa lihat orang senang ya. Harusnya kita kalau orang beriman lihat senang, alhamdulillah ya Bu, suami ibu naik pangkat, barakallah ya Bu. Alhamdulillah ya Bu, ibu beli rumah baru, barakallah ya Bu. Alhamdulillah Bu, mukena ibu si sesa,
Barakallah. Itu harusnya kalau orang beriman. Senang melihat orang senang, susah lihat orang susah. Lihat orang naik mobil mewah, Masya Allah bu, ini mahal loh mobil ibu. Barakallah ya bu, mudah-mudahan Allah berkahi ibu dengan mobil mewah ini gitu. Kita dapat pahala besar, dia senang, bisa nebeng. Karena ibu puji dulu, dia bilang, bu ibu mulai besok ikut saya aja. Masya Allah. Pulangnya masih traktir lagi, makan yuk bu. Yang namanya mobil mewah nggak mungkin makan di warteg, makannya di restoran. Kan enak kan kalau kita jujur sama orang. Barakallah ya bu, mobil ibu bagus sekali ya. Korupsi di mana suaminya gitu. Langsung diusirnya dari mobil. Ya Allah, ya. Yang ketiga, didoakan para malaikat. Belum kan? 13, 23, 24. Jadi orang-orang yang sabar itu doakan malaikat ternyata, Masya Allah. 13 ayat 23 dan 24. Yaitu surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang soleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak cucunya. Sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan Salamun alaikum bima sabartum. Maka alhamdulillah tempat kesudahan itu. Subhanallah. Bu, malaikat mengucapkan selamat sama kita. Iya, betapa mulianya kita bu ya. Malaikat langsung mendoakan kita. Selamat ya. Ibu bersalaman dengan dosen, dengan direktur aja senangnya bukan main. Waktu anak wisuda, selamat ya bu, anak ibu berprestasi di kampus. Berbunga-bunga hati ibu. Disaksikan ribuan orang tua mahasiswa. Ini enggak, malaikat langsung nyalamin kita. Senang enggak bu? Doakan ya bu, kita ketemu besok padang mahsyar ya. Bertemu kita, insya Allah kita sama-sama masuk surga. Ibu ya yang dulu pengajian, iya pak. Berapa lama dulu rumah saya pengajian ibu hadir? 18 tahun pak. Yang sering nyender, iya. Iya. Besok kita ketemu insya Allah. Bahagianya saya bertemu dengan 30.000 jamaah saya. Masya Allah. Yang lebih bahagia lagi, satu kapling kita di surga. Ya Allah. Sama-sama ngopi, makan getuk. Di sana semua ada bu. Apapun kita minta, lah otomatis datang. Ibu pengen mangga muda, pohon mangga datang. Sarinya masuk, bergeser lagi. Ibu pengen makan apa? Manggis, pohon manggis mendekat, yang matang masuk, kembali bergeser pohonnya, otomatis. Pengen makan daging, makan rujak cingur, rujak congor, langsung pergi. Langsung bu sarinya masuk ke mulut kita. Nikmatnya surga itu ya. Cuma masalahnya tidak semua orang tergiur. Terutama wanita, jamu itu bu, jaga mulut. Otomatis bu, itu jelaskan di hadis, bukan dongengan. Pengen ibu makan apa saja. Yang lebih dahsyatnya lagi, makan tapi tidak kentut, tidak buang air. Semua jadi sari. Keluar lewat keringat. Keringat kita bawa kesturi, bukan bawa jengkol kayak ibu. Di sana itu nggak ada buang air besar, buang air kecil. Nggak ada toilet umum di sana bu. Ibu jangan tanya sama suami besok, Pak di mana sih toilet di sini? Nggak ada. Di surga tidak ada toilet karena itu najis. Nama dia surga suci. Ibu makan sepuasa sekenyangnya, nggak makan buang air. Keluar lewat keringat. Wallahu Akbar. Nikmatnya ya surga itu. Mudah-mudahan kita besok bertemu ya bu. Pingin nggak bertemu kita besok? Ketemu di surga kita bu. Ya Allah.
Ya. Terus Allah mencintai orang-orang yang sabar. 4, mendapat ampunan dan pahala dari Allah. Ayatnya udah 11 ayat 11. 42 43 1696 11 ayat 11 42 43 1696. Kecuali orang-orang yang sabar terhadap bencana dan mengerjakan amal-amal soleh, mereka itu beroleh ampunan dan pahala yang besar. Jelas ya, Bu? Terus surat berapa lagi sekarang? Iya. Tapi orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal yang diutamakan. Sabar dan memaafkan. Ibu sabar, yes. Maaf, tunggu dulu. Banyak kan, Bu, sudut memaafkan orang lain, terutama wanita. Gak ada maaf sama dia itu. Enak aja. Tapi justru itulah pahala terbesar itu. Memaafkan kesalahan orang lain, diminta atau tidak diminta. Syukur-syukur nggak diminta, kita maafkan dalam hati. 5. Hah? 1696. Apa yang di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Lagi-lagi sabar, Bu. Diberikan pahala yang lebih baik kepada orang yang sabar. Karena kenapa sampai begitu diulang-ulang Al-Quran? Karena sabar itu berat. Yang ada emosi. Menahan diri itu berat. Yang ada meluapkan marah. Sama suami ibu marah, sama anak marah, sama tetangga marah. Terutama sama suami. Kurang uang belanja, ngomel. Diam, suami nunduk. Mau dijawab takut ribut, nggak dijawab tersinggung. Diam suami, besoknya meninggal. Stres dia. Punya istri bawel. Ya Bunda, syukuri aja. Walaupun cuma dapat 3 juta per hari, syukuri. Iya. Ibu sebulan berapa? 6 juta. Enggak dikasih rupanya gajinya. Oh, kalau saya enggak pernah saya megang uang. Karena logika saya untuk apa saya megang uang, nggak butuh saya nggak merokok, nggak suka ke warung, nggak jajan, tuh apa dompet saya berisi. Ya. Poin kelima, Allah mencintai orang-orang yang sabar. 3146. Allah sangat mencintai orang-orang yang sabar. 3146. Dan berapa banyak nabi yang berperang bersama-sama mereka, sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu, dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah menyukai orang-orang yang sabar. Itu Bu, tegar. Suami miskin tegar. Suami sakit tegar. Tidak mengeluh. Poin terakhir, sabar membawa kemenangan. 865. Sabar akan bawa kemenangan. 865. Catat dulu. Ya, ayo. Sabar akan membawa kemenangan. Hai Nabi,
kobarkanlah semangat para mukmin itu untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang. Ya Allah, ya Allah. 20 perang melawan 200 menang kalau perang itu sabar. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antaramu, mereka dapat mengalahkan 1000 daripada orang-orang kafir. Sebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti. Subhanallah. Iya, 100 lawan 1000 menang. Lihat Palestina itu ya. Kurang modern, kurang canggih senjata Israel. Nggak bisa menguasai Palestina. 1001 cara mereka ingin menghancurkan Palestina itu. Jalur Gaza itu berapa triliun uang mereka habis merebut jalur Gaza, tapi nggak dapat. Oke, materinya cukup. Pertanyaan silakan. Silakan Bunda, yang bertanya cerdas. Name Bu Sri, yang pasti orang Jawa. Pertanyaan. Antara dia dan bedanya tipis. Iya. Nah itu cara kalau misalnya dia kita bisa insya Allah bisa menghilangkannya. Tapi yang ujub itu gimana cara? Banyak istighfar. Banyak istighfar. Menghilangkan dosa, uzur, ria, pamer. Banyak istighfar. Itu aja kuncinya. Banyak istighfar. Ngomongin orang, banyak istighfar. Kalau ada teman ibu ngomongin orang, astagfirullah, jangan bu ya, astagfirullah. Menyelesaikan masalah itu istighfar itu. Dosa kita diampuni dan lidah terpelihara. Dan kalimat salah satu senangi Allah itu istighfar itu. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Aku bertobat kepadamu ya Allah. Allah senang dengan kalimat itu. Jadi kalau ada teman ibu senang ngomongin orang, istighfar. Tinggalkan dia. Maaf ya bu, kita orang pengajian, nggak pantas lah ngomongin orang. Apalagi ibu sudah tua, 3 hari lagi meninggal. Iya. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau bertanya, Nami. namanya listrik. Namanya itu nama ibu? Nama saya Listrik. Bu Sri. Iya. Ya. Saya dari kecil diajarkan oleh orang tua saya karena Ibu orang Jawa. iya, karena orang tua saya itu tidak mampu, jadi dari kecil itu diajarkan kalau ingin sesuatu katanya bersedekah walaupun sedikit. Itu belum tahu kalau dulu tuh sabar dan sholat karena orang tua saya mungkin agamanya lebih kurang sedikit ya. Jadi sampai hari ini saya tuh kalau ingin sesuatu tentang dunia, saya dengan bersedekah semampu saya gitu. Misalkan ingin sesuatu, kalau orang lain bilang katanya disolatin gitu ya, kalau saya bersedekah boleh nggak Ustaz? Tapi itu keinginan dunia bukan keinginan Allah. Kalau salah niat nggak ada pahalanya nanti. Takutnya kita sedekah itu dengan niat butuhkan sesuatu kan gitu ya. Itu ada pamrih gitu loh. Jadi tidak boleh ya. Ya janganlah, sedekah itu karena Allah sudah. Mau butuh atau tidak butuh kita tetap sedekah. Tapi kalau bilang, "Wah, sedekah Pak, kita mau butuh ini," enggak boleh dong. Berarti pamrih transaksional dengan Allah. Sebagusnya jangan. Sedekah ya sedekah aja. Yang kedua, biasakan sedekah kepada orang yang tidak mampu. Kadang orang kan maaf, Bu. Kadang sedekah kepada orang yang mampu dengan catatan supaya diomongin. Akhirnya mulut ke mulut. Jadi yang dia dapatkan pujian bukan keberkahan. Untuk apa kita dipuji orang kok nggak berkah ya? Berarti yang bersolawat itu tidak boleh Ustaz. Boleh-boleh saja, tapi ada tempatnya kan ada. Salawat itu bukan untuk dinyanyikan, tapi untuk dibawa sholat. Nggak misalkan gini, Ustaz, saya tuh dari kecil pengen barang ini gitu ya, kata ibu, sedekah aja biar cepat terkabul, berarti itu tidak boleh ya? Enggak. Salah niat sudah itu. Oh iya. Shh.
Sedekah aja sedekah, jangan hubungkan dengan sesuatu yang kita inginkan. Misalkan yang sistem jual beli itu dia tidak mau sistem bagi hasil, tapi dia maunya memberi keuntungan hasilnya itu gimana? Kembali kesepakatan awal. Makanya kalau kita transaksi sama orang ada kesepakatan. Apakah bagi hasil, apakah bagi untung, seikhlasnya. Kan kita iri dia. Contoh, ibu ngutang uang saya 20 juta. Shhh. Ibu utang uang saya 20 juta, saya ikhlas membantu. Tapi gitu giliran untung besar, ibu kasihlah kadarnya sama saya. Terus terang saya tersinggung. Enak banget ibu gitu ya, pakai uang saya 20 juta, untungnya gede, kasih cuma katakan 200.000 sebulan sama saya. Enggak fair ibu itu. Makanya perlu ada akad sebelum transaksi. Berapa Pak Munjir butuh? Tergantung keuntungan Bu, 20% aja untuk saya dari keuntungan bersih misalnya. Jadi ibu tinggal menghitung kan, 600.000 ibu untung sebulan ini, 120 untuk saya berarti gitu loh. Itu yang benar. Nggak bisa, harus kesepakatan. Artinya begini, tapi sah-sah saja dia menentukan kalau yang meminjam itu setuju. Contohnya, Pak Munjir minjam 20 juta. Tapi maaf ya Bu, setiap bulan saya dapat 20%. Kalau Ibu setuju gak ada masalah. Asal jangan jadi bunga aja ya. Iya. Jangan dihitung bunga. Bu, hasilnya maaf ya Bu, 30% untuk saya. Ibu setuju ya, nggak ada masalah. Tapi kalau Ibu bilang terlalu tinggi lah Pak, itu baru iya. Haram saya makan uang itu. Tadi bilang maksudnya tadi bilang Nyalain dulu mic-nya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Titipan dari Ibu ya. Jadi pertanyaannya, beliau ini mendata orang-orang yang mau kurban. Nah, terus ada salah satu warga tuh yang mau kurban, tapi dia inginnya atas nama anaknya yang sudah meninggal. Nah, dia minta penjelasan supaya nanti kata saya bilang nama yang kurban nggak usah pakai nama anaknya, tapi nama beliau. Nah, Begini Bu, boleh nama meninggal tapi wasiat. Contohnya, 3 hari sebelum Idul Kurban, sakit-sakitan ibu kita. Dia bilang, nak, kalau mama meninggal sebelum Idul Adha, sembelihkan kurban atas nama ibu, boleh. Tapi kalau kucu aku bikin almarhum anu. Otomatis dia, contoh, saya menjadi semua orang nyembelih kurban. Otomatis dapat pahala ibuku, ayahku, saudara kandungku, anak kandungku, istri sahku. Otomatis ibu pahalanya. Enggak perlu sebut pahalanya kepada ibu Munzir di Medan, ayahnya di Pekanbaru, istri mudanya di Jepang gitu. Ya enggak perlu. Ya misalkan gitu. Ya enggak perlu Bu. Atas nama cuma Bismillah, Allahu Akbar, pahala. Makanya kalau bisa kita Bu, kurban itu mandiri, jangan ikut sapi orang. Kalau beli sapi atau beli kambing sendiri. Cuma pertimbangan kita dagingnya banyak kan gitu kan kalau. Padahal sebenarnya ibu lebih besar pahalanya kalau beli kambing sendiri. Beli 3 juta atas nama kita, pahalanya ngalir. Yang kedua alasan kita nggak suka makan daging kambing gitu loh. Padahal itu lebih abdol Bu. Ibu beli kambing ya atas nama ibu atau suami lah, bukan ibu, suami. Mana manusianya? Oh ini. Ini kalau mau korban, saya korban. Terus ini katanya nggak boleh potong rambut, nggak boleh potong. Yang atas namanya. Sohibul kurban. Contohnya, tahun ini Munjir Sumar berkurban. Yang nggak boleh itu saya berpantang. 10 hari sebelum penyembelihan.
Jadi tanggal 1 mulai masuk, tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 10 nggak boleh motong kuku, motong rambut, pokoknya semua bulu yang di tubuh. Mencabut bulu ketek nggak boleh. Sampai binatang kita disembelih. Sampai selesai penyembelihan. Kecuali gugur sendiri. Misal rambut kita gugur, rontok. Bagi yang atas nama ya. Siapa sini yang mau berkurban pribadi? Ada? Kalau misalkan atas nama suami, tapi anak istri boleh nggak potong? Boleh. Ya boleh. Yang nggak boleh atas nama. Maksudnya saya kalau ibu berkurban pribadi, kepalanya kasih sama saya itu loh. Tapi kepala sapi, jangan kambing. Atau kita makan sama rame-rame di sini. Bu, lebih asik lagi nanti kalau ibu berkurban, asingkan dagingnya, kita makan rame-rame di sini, makan kurban. Iya, lebih asik itu. Kalau perlu dimasak di sini kita rame-rame. Kita gulai sapi atau sop, tulangnya di sop, dagingnya kita gulai, rame-rame kita pengajian di sini. Siapa yang mau berkurban tahun ini? Asingkan dagingnya, kita masak sini aja. Mau nggak? Iya. Saya tunggu loh, jangan ngomong doang. Iya, saya insya Allah kurban sapi, tapi ikut orang loh ya. Nanti kita asingkan, kita masak rame-rame. Ibu bawa kepala, nanti ibu ini bawa ekor, bawa sayap, bawa itu. Ada lagi? Baik, kalau sudah, doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa Kamis depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.